Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, di siang hari ini, di kesempatan siang ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dilembutkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya kita semua ingat tentang kisah Nabiullah Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah ujian. Allah mengutus, memerintahkan kepada ikan Nun untuk menelan Nabi Yunus berada di perutnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita semua telah mengetahui sejarahnya atau kisahnya, bahwa kejadian itu, kejadian sebuah ujian yang menimpa Nabiullah Yunus berada di tempat yang paling gelap, di atas kegelapan, di dasar laut, dan di dalam kegelapan berada di perut ikan Nun. Kisahnya adalah ketika Nabiullah Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya untuk memberikan sebuah dakwaan, ajakan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak mereka ke dalam agama tauhid. Namun apa yang terjadi? Nabiullah Yunus berputus asa, sehingga beliau mengeluarkan diri, keluar dari kampungnya, dari kampung kaumnya, sementara keadaan kaumnya masih dalam kekufuran. Tidak ada satupun dari kaumnya yang mengikuti dengan ajakan Nabiullah Yunus alaihissalam. Hingga pada akhirnya Nabiullah Yunus keluar dari kampung tersebut dan menaiki kapal laut. Namun di tengah-tengah perjalanan, muatan yang ada di dalam kapal tersebut terlalu berat beban, sehingga nahkoda kapal memutuskan untuk membuang seluruh barang-barang yang ada di dalam kapal laut tersebut. Akan tetapi setelah dibuangnya, setelah diturunkannya semua beban, semua barang-barang bawaan dari seluruh penumpang, akan tetapi kapal tetap oleng, hampir saja nyaris tenggelam. Kemudian nahkoda laut mengadakan undian
satu orang ini dari penumpang ini harus ada yang turun atau dipaksa untuk turun, hingga diadakanlah sebuah undian. Namun apa yang terjadi, nama dari Nabiullah Yunus itu keluar undian, akan tetapi mereka tidak tega untuk menurunkan Nabiullah Yunus ke tengah-tengah lautan, hingga pada akhirnya diundilah yang kedua kalinya. Namun yang terjadi tetap Nabiullah Yunus ada di dalam undian itu. Kemudian diundi yang ketiga kalinya, yang terjadi adalah sama, nama Nabiullah Yunus ada dalam, masuk di dalam salah satu orang yang harus turun dari kapal laut tersebut, hingga Nabiullah Yunus diterjunkan ke dalam lautan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ikan nun untuk menelan beliau, dan akhirnya beliau berada di dalam perut ikan nun dalam keadaan gelap gulita. Setelah beberapa saat Nabiullah Yunus berada di dalam perut ikan nun, sadarlah bahwa Nabiullah Yunus adalah benar-benar bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kaumnya dalam keadaan masih kafir, masih kufur, masih tidak mau untuk masuk ke dalam agama tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Lalu kemudian Nabiullah Yunus merasa sadar, merasa bersalah. Lalu di dalam ikan nun tersebut, Nabiullah Yunus memperbanyak ampunan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, yang beliau lakukan. Beliau memperbanyak bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya sungguh aku adalah orang-orang yang zalim. Nabiullah Yunus merasa dirinya zalim kepada dirinya sendiri dengan menelantarkan, membiarkan kaumnya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tidak mau beriman kepada agama tauhid, yaitu agama menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Para pemirsa yang saya hormati, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabiullah Yunus ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Adalah yang kita ambil, inti pelajaran dari kisah ini adalah bacaannya, yaitu hendaknya kita mengambil pelajaran dari doa Nabiullah Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bisa kita jadikan sebagai wirid kita selesai atau sehabis sholat fardu. Kita jadikan wirid untuk menghilangkan, wirid untuk diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan. Yang kami maksud kegelapan di sini adalah kita bisa melepaskan diri dari kegelapan berupa masalah dunia, masalah ujian, masalah cobaan, masalah apapun saja yang sekiranya kita merasa gelap, merasa susah, merasa terjepit, merasa sengsara, merasa diuji dengan ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kegelapan ketika hidup di dunia, terutama apalagi kegelapan
yang ketika kita akan menemuinya di alam akhirat nanti, yaitu hendaknya bolehlah kita jadikan wirid kita sehabis salat fardu 10 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para pemirsa yang saya hormati, namun bukan hanya itu saja yang harus kita lakukan, yaitu adalah hendaknya juga kita lakukan di samping kita mewiridkan wirid menghilangkan kegelapan, adalah hendaknya kita jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sampai berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Berbuat zalim itu hakikatnya kembali pada diri kita sendiri. Berbuat zalim menganiaya orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang lain, menyakiti zahir maupun batin orang lain, itu hakikatnya adalah menganiaya, menzalimi diri kita sendiri. Maka itu Nabiullah Yunus sadar, ikrar kepada Allah atas kesalahannya, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku adalah golongan orang-orang yang zalim. Zalim atas diri Nabiullah Yunus sendiri, atas ditelantarkannya, atas pembiarannya kepada kaumnya, ditinggalkan mereka dalam keadaan masih kufur. Hingga para pemirsa yang saya hormati, kemudian Allah memberikan ampunan kepada Nabiullah Yunus, sehingga Allah memerintahkan kepada ikan nun untuk memutahkan Nabiullah Yunus, dimutahkan di pinggir pesisir. Hingga pada akhirnya ketika Nabiullah Yunus keluar dari perut ikan, keluar seperti hanya bayi yang baru lahir, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, akan tapi lama kelamaan Allah memberikan kekuatan hingga bangkit kembali, jalan dan menuju kembali ke kampungnya untuk melanjutkan misi dakwahnya, yaitu mengajak kaumnya untuk masuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk kepada agama tauhid, yaitu agama yang hanya semata-mata menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya atas pertolongan Allah, atas taufiknya Allah, atas ampunan Allah pada Nabiullah Yunus, keseluruhan dari kaumnya yang awalnya satu pun sama sekali tidak ada seorang pun yang mau mengikuti ajakan Nabiullah Yunus. Akan tetapi ketika Allah menguji dan Nabiullah Yunus lolos dari ujian Allah, maka Allah memberikan hidayah kepada kaumnya, sehingga seluruh kaumnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan misi Nabiullah Yunus untuk mengajak kaumnya kepada agama tauhid, agama hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh kaumnya mau menerima ajakan dakwah dari Nabiullah Yunus alaihi salam atas berkat hidayah dari Allah kepada kaumnya, atas pertolongan dan ampunan Allah kepada beliau Nabiullah Yunus alaihi salam. Saya ulangi, apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini adalah kita bisa mengambil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebagai wirid kita sehabis sholat fardu untuk menghilangkan kegelapan, baik kegelapan di dunia berupa ujian musibah dan apa yang kita tidak mengharapkannya, terlebih kegelapan di akhirat nanti. Pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ada manfaat, barakah, kebaikan untuk kita semua, manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.